Mira terpaksa keramas lagi di pagi hari, setelah apa yang ia lalui semalam bersama Adit anak tirinya itu. Ya, hal itu memang bukan pertama kalinya. Bahkan sejak pertama kali Adit datang ke rumahnya, keramas itu sudah menjadi kebiasaannya. Mira tak mengira, jika pada akhirnya, ia akan terbelenggu dengan keakraban tersebut. Sejujurnya, Mira sempat ada pikiran untuk mengakhirinya. Tapi dikala rasa sepinya datang, entah mengapa, ia sulit untuk menghindari ajakan putra tirinya. Sebagai wanita biasa, tak dipungkiri jika Mira juga membutuhkan hal itu. Apalagi Ilyas suaminya juga sering pergi keluar kota, sampai-sampai jarang memberikan hak itu padanya. Mira yang sudah menjalani rumah tangga bersama suaminya selama 4 tahun, hanya bisa memendam rasa kecewa lantaran sikap suaminya yang lebih mementingkan pekerjaannya. Mira merasa jenuh, apalagi tak jarang, Ilyas suaminya pergi keluar kota untuk waktu yang cukup lama. Hingga pada akhirnya, kehadiran Adit anak tirinya itu mampu mengubah suasana hatinya yang semula sepi menjadi berwarna lagi. Dan semuanya bermula pada malam itu. Saat itu Mira tampak jengkel, lantaran belum selesai ia menyelesaikan kewajiban pasutri. Tiba-tiba, dering ponsel sang suami menghentikan mereka. "Pah, tunggu pah, mama hampir sampai kata Mira pada suaminya. "Bentar toh mah, ada yang telepon," sahut Ilyas segera membereskan negara tanpa peduli pada Mira. Pria itu lalu menerima telepon, yang rupanya berasal dari salah satu rekan di kantornya. Ilyas diharuskan untuk pergi keluar kota, untuk acara peresmian cabang perusahaan esok paginya. "Loh, mau kemana pah? Kita kan belum selesai toh." "Papa harus pergi sekarang mah. Ada urusan yang harus papa selesaikan," sahut Ilyas yang tak mengindahkan ucapan Mira. Sementara Mira yang masih tampak semrawut pun, akhirnya juga merapikan dirinya. "Apa nggak ada orang lain yang bisa gantiin tugas itu pah?" tanya Mira pada Ilyas yang sibuk mengemasi beberapa barang ke dalam kopernya. "Ya nggak bisa lah mah, nggak ada orang lain yang bisa papa andalkan. Kamu kan tahu toh mah, ini bagus buat karierku nanti. Jadi, ya kamu harus ngerti." Mira terdiam kecewa. Selalu itu jawaban yang terlontar dari suaminya. Bagi Ilyas, pekerjaan adalah hal utama. Sementara istrinya, hanya penghibur dikala ia membutuhkan saja. "Ya udah kalau gitu, aku mau pulang aja ke rumah ibuku. Aku jenuh kalau sendirian terus di rumah," sahut Mira dengan ketus. "Jangan gitu toh mah, kan besok Adit, anakku rencananya mau tinggal di sini. Katanya mau kuliah di sini. Jadi sekalian nemenin kamu biar nggak sepi lagi." "Hah, besok kesini, kenapa nggak cari kosan aja? Aku nggak mau ngurus anak itu. Lagi pula, dia kan bukan anakku." Mira makin jengkel mendengar jika putra dari suaminya akan tinggal dengannya. Mira pikir, jika sampai Adit tinggal dengannya, praktis waktunya juga akan tersita untuk mengurus anak itu. Lagi pula Adit sudah bukan anak kecil lagi. Apa kata tetangga, jika ia harus tinggal berdua bersama Adit saat suaminya pergi? "Jangan gitu toh mah. Kamu kan tahu, aku ini ayah kandungnya. Aku kan gak mau dibilang menelantarkan anak gara-gara gak mau ngurus dia," sahut Ilyas merajuk. "Pokoknya enggak," sahut Mira, langsung beranjak meninggalkan suaminya menuju dapur. Ia enggan untuk menerima alasan apapun dari suaminya. Selama ini ia sudah mengalah dan bersabar, tapi Ilyas seolah tak mengerti keadaannya. Sementara Ilyas sendiri memilih diam saja. Sudah menjadi kebiasaan, jika Mira marah, pasti sikapnya seperti itu. Tak mungkin mendengarkan perkataannya. Jadi jalan satu-satunya, ya, membiarkannya saja. Sementara di dapur, Mira menyalakan kompor sambil ngomel sendiri. Sudah sering ia ditinggal pergi, belum lagi ditambah masalah baru, yaitu kedatangan anak tirinya itu. Mira sendiri memang tak begitu akrab dengan Adit. Mereka hanya bertemu beberapa kali saja, itu pun pada saat lebaran. Dulunya, Adit tinggal bersama kakek neneknya di kampung. Sementara ibunya yang merupakan istri Ilyas, sudah meninggal sejak Adit berusia 3 tahun. Sehingga selama itu pula, Adit harus dibesarkan oleh kakek neneknya, sebab Ilyas lebih memilih merantau ke kota. Ilyas sendiri bertemu dengan Mira, saat keduanya sama-sama bekerja di kantor yang sama. Status dan usia keduanya yang terpaut cukup jauh, tak menjadi masalah bagi keduanya. Terutama untuk Mira, yang yakin jika Ilyas adalah sosok yang tepat
untuk menjadi imamnya. Tapi, belakangan sikap Ilyas berubah, terutama sejak kenaikan jabatan kerja. Sementara Mira yang terlanjur berhenti bekerja, terpaksa merasa kesepian berada di rumah. Belakangan Mira hampir tak pernah merasakan perhatian lebih dari suaminya. Meski secara materi ia tak kekurangan apa-apa, tapi tetap saja tak bisa mengurangi kesepian di hatinya. Apalagi sampai saat itu pun, ia belum juga diberi momongan. Sebenarnya Mira merasa jenuh dengan kesehariannya yang begitu-begitu saja. Ia ingin bekerja kembali seperti saat belum berkeluarga. Tapi, setiap kali Mira meminta izin pada suaminya, Ilyas selalu melarangnya. Ilyas mengatakan jika dia tak mau istrinya terlalu lelah. Tapi anehnya, Ilyas menyuruh Mira mengerjakan semua pekerjaan rumah. Bahkan, Ilyas tak mau membayar pembantu untuk membantu Mira mengurus rumah. Sehingga wajar saja jika Mira merasa sangat bosan. Ilyas memang tak mengerti perasaan Mira. Baginya tugas istri adalah di rumah dan mengurus rumah tangga. Ilyas tak pernah berpikir jika seorang wanita juga jenuh dengan pekerjaan rumah yang itu-itu saja. Sampai 15 menit kemudian, Mira kembali ke kamarnya. Ilyas yang semula sibuk dengan ponselnya, langsung beranjak menghampiri istrinya. "Mah, tolong ngertiin papa ya. Papa janji setelah acara selesai, papa langsung pulang kok," kata Ilyas memelas. Tapi Mira tak mengindahkan ucapan itu, dan justru menjauh dari suaminya. "Ya, terserah kamu aja lah," kata Mira cemberut. Meski begitu, wanita itu tetap terlihat cantik. Dia makin cantik jika sedang marah. Dan itu yang membuat Ilyas menjadi gemas pada istrinya. Mira memang wanita yang terbilang sempurna. Perawakannya yang ideal dengan anugerah yang serba lebih, seharusnya membuat Ilyas betah di rumah. Tapi nyatanya, Ilyas tetaplah pria yang sibuk dengan karirnya. Akhirnya saat itu, dengan berat hati, Mira pun mengantarkan suaminya pergi sampai depan teras. Ilyas tak peduli meski hari sudah larut malam, lantaran besok pagi adalah acara yang cukup penting baginya. Setelah kepergian Ilyas, Mira pun hanya sendiri di rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tak ada yang harus ia kerjakan malam itu. Akhirnya dia pun berniat menyalakan TV di ruang keluarga. Tapi, belum sempat menyalakan TV. Tiba-tiba Mira teringat, jika sore tadi ia sempat mengunduh PM3GP, muda-mudi asal negeri Sakura di ponselnya. Ia lantas memutar PM tersebut sambil membayangkan jika ialah yang menjadi aktrisnya. Setelah memperhatikan beberapa cuplikan, gelenyar aneh mulai timbul di benaknya. Bahkan tanpa sadar, jemawinya mulai mencari-cari gerbang kehidupan, menciptakan seruan kebaikan. Jajaran kabinet serta segitiga bermuda pun tanggal, membuat jemawi itu bebas dari segala hambatan. Ya, maklum saja, Ilyas memang jarang memberikannya. Dan kalaupun memberi, mungkin tak lebih hanya beberapa menit saja. Itulah alasannya mengapa Mira terpaksa harus menyelesaikan sendiri. Mira terus saja melanjutkan kesibukan tersebut. Ia bahkan merasa kesibukan itu lebih seru daripada bersama suaminya. Sayangnya ia bahkan tak menyadari jika sedari tadi ada seseorang yang tengah memperhatikannya. Seorang pria muda yang kaget melihat sikap wanita yang tak lain adalah ibu tirinya. Permisi tante." Suara itu seketika membuyarkan kesibukan Mira. Sontak ia gelagapan, bahkan buru-buru menutupi sajian mulia. Dari kejauhan, tampak Adit tak kalah kaget dari Mira, bahkan sesekali ia menelan yudahnya. "Kakak, kapan kamu datang? Kenapa nggak ketuk pintu?" tanya Mira kelimpungan. Adit yang semula kaget, mendadak tersenyum. "Tante lupa ya, kan pintunya memang kebuka." Mira terkesiap, lantaran baru menyadarinya. Lagi pula suaminya bilang, jika Adit akan datang esok harinya. Jujur Mira malu dan tak mengira, jika Adit akan datang tiba-tiba. Terutama ketika Adit melangkah mendekat, lalu duduk di sampingnya. "Udah, nggak perlu malu Tan, itu wajar kok." "Apa perlu? Adit bantu," kata Adit sambil meletakkan jemawi tepat pada gerbang kehidupan negara. "Ih, Dit, apa sih?" Mira kaget dan spontan menepis perlakuan baik putranya. "Cuma bantu kok Tan," kata Adit, yang tetap bersikukuh melanjutkan kebaikannya. "Tapi Dit, aku ini..." Sayangnya, Mira yang sejak awal sudah terpengaruh PM di ponselnya, lambat laun mulai hanyut akan kebaikan tersebut.
Seharusnya ia segera sadar dan buru-buru pergi. Tapi yang ada, ya. Adit tersenyum senang dengan respon Mira yang perlahan mulai menerima kebaikan negara. Bahkan entah bagaimana mulanya, Adit yang semula memberi, lambat laun, berubah menjadi menerima. Begitu pula dengan haluan negara yang semula sejajar pun menjadi sebaliknya. Sambil mengambil ancang-ancang mulia, Adit pun hendak melajukan perahu motor pada pintu dermaga. Sayangnya Mira masih sempat menghalaunya, meski pada akhirnya, secara konsisten perahu motor itu melaju melewati samudra dan berusaha menciptakan banjir bandang melanda. Mira sendiri seolah tak sadar jika telah jauh melangkah. Lantaran yang ada di pikirannya saat itu hanyalah sesenangan saja. Tak dipungkiri, Adit yang berusia 26 tahun itu sebenarnya sudah mengagumi Mira sejak pertama kali dikenalkan oleh ayahnya. Adit masih ingat betul saat itu. Ia ingin mengatakan jika ia tak setuju dengan pilihan ayahnya. Lantaran ia pikir Mira lebih pantas menjadi istrinya, bukan menjadi ibu tirinya. Tapi berhubung Adit tak ada keberanian mengatakan hal itu, maka ia harus menerima jika pada akhirnya Mira menjadi ibu sambungnya. Selama itu pula, Adit memilih diam dan memendam perasaan itu. Kebahagiaan sang ayah adalah yang utama baginya. Tapi rupanya, malam itu semuanya berubah. Baik Adit dan Mira sama-sama melupakan status di antara mereka. Sampai beberapa menit berlalu, setelah keduanya tiba pada tujuan utama. Baik Adit dan Mira langsung terlelap saking wewahnya. Pagi harinya, Mira terjaga lebih dulu oleh Mentari yang tampak dari jendela ruang keluarga. Wanita itu kaget ketika mendapati Adit ada di samping sambil memiuknya. Mira baru menyadari jika subuh tadi Adit masih mengulang rapat paripurna negara. Wah, kenapa aku bisa gini? Gimana kalau sampai Mas Ilyas tahu? Pikir Mira sambil beranjak pergi meninggalkan Adit menuju kamar mandinya. Ia berencana membersihkan dirinya di sana. Sesekali wanita itu merutuki dirinya karena tak bisa mengendalikan diri. Di depan cermin wastafel, Mira berusaha menghilangkan tanda-tanda baik di weher yang Adit tinggalkan. Tanda itu tampak jelas dan mungkin tak akan hilang selama 3 hari ke depan. Walah, gimana toh ini? Gumam Mira, panik. Tak ingin berlama-lama memikirkannya, ia lantas mengambil shower dan segera membersihkan diri. Jujur Mira akui, jika Adit memang lebih satset dari suaminya. Tapi tetap saja, hal itu tak bisa dibenarkan. Dan tak seharusnya ia terlena dengan perlakuan baik itu. Selesai mandi, Mira celingak-celinguk hendak melangkah menuju kamarnya. Suasana rumah masih terasa sunyi, karena nampaknya Adit juga masih belum terjaga dari tidurnya. Dengan mengenakan handhook, Mira buru-buru melangkahkan kakinya. Tapi pada saat tiba di depan pintu kamar dan hendak membukanya, secara bersamaan, Adit juga keluar dari kamar yang memang berada di sebelah kamarnya. Pria itu tertegun memperhatikan Mira yang juga terkejut, sambil menyembunyikan anugerah yang kuasa. Suasana menjadi hening saat mata mereka bertemu. Sayangnya saat Adit hendak memulai obrolan, Mira buru-buru masuk lantaran malu berhadapan dengan putranya itu. Apalagi jika mengingat peristiwa semalam, rasanya ia tak punya muka jika harus berhadapan lagi dengan putra tirinya. Sementara Adit sendiri pun juga demikian. Pemuda itu merasa bersalah dan menyesali apa yang telah ia kerjakan semalam. Tak seharusnya ia bertindak baik seperti itu. Apalagi dengan wanita yang sudah ia anggap seperti ibunya sendiri. Adit sebenarnya ingin meminta maaf, tapi ia tak tahu bagaimana untuk memulai obrolan dengan ibunya. Sampai jam 8 pagi, akhirnya Mira menuju dapur, menyiapkan sarapan untuk dia dan juga putra tirinya itu. Sementara Adit yang sudah rapi, segera menuju dapur, menghampiri Mira yang tengah memasak. Pagi tante. Tiba-tiba suara itu mengagetkan Mira. Entah kapan datangnya, Adit sudah berada di sampingnya. Mira berusaha bersikap tenang dan mencoba menghilangkan rasa gugupnya. Begitu pula dengan Adit, yang juga berpura-pura tak canggung di dekat ibunya. Pagi juga, Kak kamu sudah bangun? Tunggu ya, tante masih belum selesai masaknya, sahut Mira terbata. Adit hanya mengangguk dan tersenyum, lalu duduk di kursi meja makan, sambil memperhatikan Mira.
Saat itu Mira buru-buru menyelesaikan acara masaknya. Entah kenapa ia gugup diperhatikan seperti itu oleh putranya. Berbeda dengan Adit yang berusaha bersikap sewajar mungkin. Pemuda itu hanya khawatir jika sang ibu akan marah dengan sikapnya semalam. Setelah makanan tersaji, Adit dengan lahap menyendok nasi dan memakannya. Maklumlah, efek begadang semalam membuatnya sedikit kehilangan spirit dalam jiwa. Tante ternyata pintar masak ya. Papa kayaknya emang gak keliru dapat istri kayak tante, kata Adit memecah keheningan dengan memuji masakan Mira. Mendengar itu Mira tersipu lantaran baru saat itu ada seseorang yang memuji masakannya. Jangankan orang lain, Ilyas pun tak pernah sekalipun memujinya. Habisin aja, Dit. Lagian, tante masak cuma buat kamu kok, kata Mira tersenyum. Selama makan, memang jarang ada obrolan di antara mereka. Ada rasa canggung dan malu di antara keduanya. Sampai Mira selesai dengan acara sarapannya, wanita itu lebih dulu beranjak hendak membersihkan rumah. Loh, tante mau kemana? Tanya Adit kemudian. Ini, tante mau bersih-bersih, Dit. Kamu lanjutin aja ya makannya. Hah? Bersih-bersih? Tanya Adit terheran. Pemuda itu baru sadar, jika di rumah itu, tak ada pembantu. Bentar, Tan. Biar Adit bantuin, katanya yang buru-buru, meletakkan piring, lalu beranjak mengambil piring bekas ibu tirinya. Biar Adit cuci piring, nyapu sama ngepel, tante ngerjain yang ringan aja ya, ucap Adit, berusaha mengambil alih pekerjaan Mira. Nggak usah, Dit, ini udah kerjaan tante kok, ucap Mira menghampiri Adit yang sudah berdiri di depan wastafel. Gak apa-apa kok, Tan. Tante pasti capek kan kalau bersihin rumah sendirian. Sejujurnya, memang benar apa yang dikatakan Adit. Selama ini Mira mengurus rumah itu seorang diri. Ilyas bahkan tak pernah membantu, meski sedang libur sekalipun. Suaminya itu lebih senang mengurus pekerjaan daripada membantu istrinya. Sikap Adit pun sedikit membuat Mira merasa tersanjung. Ia tak mengira, di balik sikap usilnya kemarin, Adit bisa semanis itu padanya. Bahkan jauh berbeda jika dibanding suaminya. Akhirnya Mira hanya membantu mengelap meja dan barang-barang lainnya. Karena selebihnya, Aditlah yang mengerjakannya. 1 jam kemudian, pekerjaan itu pun selesai. Mira menyandarkan diri di kursi keluarga, disusul Adit di sebelahnya. Makasih ya, Dit, kamu udah banyak bantu tante hari ini. Biasanya, tante bersih-bersih sendiri loh. Iya, tante sama-sama. Adit cuma gak tega aja lihat tante bersih-bersih sendiri. Harusnya kan, papa cari pembantu untuk rumah ini. Mira tersenyum mendengarnya. Oh ya, Tan, maafin Adit soal yang kemarin ya. Adit gak sadar aja. Tapi Adit janji gak kayak gitu lagi kok. Mira terdiam. Jujur, ada rasa jengkel yang masih melekat di benaknya. Tapi, hal itu juga tak akan terjadi jika seandainya kemarin ia bisa menoyaknya. Ya udah, Tan, nanti kalau tante butuh sesuatu, bisa panggil Adit ya. Adit tinggal dulu, kata Adit yang kemudian beranjak menuju kamar, meninggalkan Mira yang tiba-tiba bimbang dengan perasaannya. Ia bingung dengan sikap Adit yang pagi itu berubah 180 derajat. Bahkan jauh dibanding saat pertama kali ia datang. Mira justru merasa sangat dihargai, bukan sebagai ibu, tapi lebih daripada itu. Dan hal itu justru membuatnya nyaman, bahkan bisa dibilang ia mulai terpesona dengan sikap putranya itu. Mungkin terlalu cepat Mira menilai Adit, tapi entah kenapa, ia yakin sikap Adit tak dibuat-buat dan murni apa adanya. Entahlah, apakah mereka akan bisa baik-baik saja. Karena tinggal berdua dalam rumah yang sama, tak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal baik di antara keduanya. Tapi mungkin, hal itu juga salah suaminya, yang membiarkan Mira tinggal berdua bersama putranya. Singkatnya, tanpa terasa sudah 2 hari Adit tinggal di sana. Selama itu pula, baik Mira ataupun Adit berusaha menjaga jarak. Ilyas, ayah Adit juga sudah pulang dari luar kota. Maka rumah tersebut kembali ramai, seperti biasanya. Adit sendiri merasa beruntung.
karena tak perlu memikirkan biaya tempat tinggal. Tapi ia tetap tahu diri. Setiap hari dia yang membersihkan rumah tanpa diminta, meski Mira sudah berulang kali melarangnya. Seperti sore itu, kembali Adit menuju ke dapur, melewati ruang keluarga, untuk membersihkan lantai yang berdebu. Hari itu, sudah 2 kalinya ia membersihkan rumah tersebut. Tapi, di saat ia melewati kamar ayahnya, samar-samar terdengar suara yang cukup menyita perhatiannya. Semula dia ingin mengabaikannya, tapi suara itu seolah memaksa Adit untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam sana. Ih, papa, lagi dong ah. Adit berdebar tatkala mendengar Mira. Kebetulan pula pintu tak tertutup sempurna. Sehingga melalui celah kecil, Adit bisa memantau suasana di dalam sana. Dengan jelas Adit bisa memperhatikan bagaimana ayahnya melajukan motor pada pintu gerbang kehidupan yang ada. Gerbang yang mengingatkannya, pada malam pertama ia memberi kejutan pada ibu tirinya. Tanpa terasa perahu motornya juga ikut merespon fenomena langka itu. Bahkan Adit kembali membayangkan jika seandainya dia berada pada kondisi ayahnya. Ya ampun tante, gumam Adit sambil menelan ludahnya. Tak ingin pikirannya semakin semrawut, Adit buru-buru pergi meninggalkan kamar ayahnya. Lebih baik ia melatih jemawi di kamarnya, daripada harus memendam keinginan itu sendirian. Tapi saking cerobohnya, pada saat ia hendak melangkah, tanpa sengaja ia menjatuhkan vas bunga di dekat pintu kamar itu. Loh, siapa itu? Ilyas yang mendengarnya pun bertanya pada istrinya. Sementara Mira yang tengah dilanda kesenangan, lebih memilih mengabaikannya. Sudah, Pak. Biarin aja. Yuk, gaspol. Mendengar hal itu, Ilyas pun kembali melajukan perahu motor itu. Meski pada akhirnya, tak sampai 5 menit melaju, Ilyas akhirnya tiba lebih dulu tanpa menunggu istrinya itu. Tuh kan papa, gimana toh? Kata Mira cemberut. Habisnya, keteyusan sih mah. Alah, alasan aja. Sementara di kamar sebelah, Adit dengan semangat yang membara, terus melatih bakat dan talentanya itu. Sambil meyam, ia membayangkan jika Mira tengah membantu masalah-masalahnya itu. Ia begitu asik dengan kesibukannya. Sampai-sampai perahu motor itu hampir saja rusak karena spiritnya. Keesokan harinya, sekitar jam 6 pagi, Mira terjaga lebih dulu daripada suaminya. Wanita itu hendak beranjak menuju dapur, membuatkan makanan untuk anggota keluarganya. Tapi, pada saat baru beranjak, mendadak ia terdiam lantaran tersadar jika pintu kamarnya tak tertutup sempurna sejak semalam. Mira pikir, apa mungkin kemarin Adit memantau rapat paripurnanya? Dan singkatnya, 1 jam kemudian, Ilyas sudah tampak rapi. Kopernya pun sudah tertata di ruang keluarga. Hari itu dia harus pergi lagi keluar kota. Dan seperti biasa, Mira memasangkan dasi untuk suaminya. Wajahnya pura-pura murung, meski sebenarnya sudah biasa ia ditinggal seperti itu. Kok sedih toh, Mah? Kenapa? Tanya Ilyas sambil tersenyum. Papa kok buru-buru pergi lagi sih? Apa nggak bisa diwakilin orang lain? Memangnya di kantor itu cuma ada papa aja? Tanya Mira lantaran baru saja 2 hari suaminya pulang, tapi sudah harus pergi lagi. Ilyas hanya menggeleng tak menjawab, sementara Mira juga tak ingin berdebat lebih lanjut. Yang pasti, ia akan kalah jika masalahnya adalah pekerjaan. Setelah semuanya selesai, mereka beranjak ke ruang makan untuk sarapan. Loh, Adit mana, Ma? Tanya Ilyas pada Mira. Masih di kamarnya mungkin, Pah. Biar Mamah panggilin dulu ya, sahut Mira yang kemudian beranjak menuju kamar Adit. Dengan mengenakan daster, wanita itu segera mengetuk pintu sambil memanggil anak tirinya. Dit, sudah pagi nak, kamu nggak sarapan? Adit yang masih terlelap seketika itu kaget dan terbangun mendengar suara Mira memanggilnya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, yaitu ketika Mira tiba-tiba membuka pintu. Ya, seperti kebanyakan pria pada umumnya, setiap bangun tidur, pasti perahu motor akan siaga dengan sendirinya. Dan hal itulah yang dialami Adit saat itu. Ia buru-buru menyembunyikan astral itu dengan bantal. Sementara Mira yang tahu, hanya tersenyum melihat tingkah gelagapan putranya. Ada apa Tan? Tanya Adit terbata. Kak, kamu gak sarapan? Ikia Tan.
Bentar lagi Adit nyusul kok. Mira lantas pergi kembali ke meja makan. Dan tak lama kemudian, Adit tiba di meja dengan disambut ayah dan juga ibu tirinya itu. Oh ya, Dit, Papa titip rumah, sama titip mamahmu ya. Papa ada urusan bisnis, mungkin 2 hari di luar kota. Oh, iya Pa, sahut Adit sambil menoleh ke arah Mira yang rupanya juga menoleh ke arahnya. Singkatnya setelah mobil Ilyas pergi, Adit segera menutup pintu rumah. Sementara Mira sibuk merapikan meja dan piring bekas sarapan mereka. Oh ya, Dit, nanti tolong kalau ada paket buat Mama, kasih tahu ya. Mama mau istirahat dulu. Kamu gak ada acara kan hari ini? Tanya Mira ketika Adit menghampiri untuk membantunya. Oh, iya Tan, gak ada acara kok Tan. Dan benar saja, sekitar jam 11 siang, paket yang dimaksud Mira pun datang. Adit yang sedang menonton TV di ruang tamu, segera berlari menemui tukang paket yang ada di gerbang rumah. Hehe, ini paket untuk Mbak Mira Mas, kata tukang itu sambil senyum-senyum tak jelas. Lalu pergi begitu saja. Adit awalnya bingung dengan sikap kurir tersebut. Tapi dia baru sadar, kalau paket yang dia terima tampilannya agak beda. Kalau diperhatikan, bungkusan paket itu seperti teong sayuran. Bahkan, ia sempat tertegun waktu membaca isi paket, yang rupanya sebuah alat yang digunakan untuk mengatasi masalah wanita. Tak ingin berpikir aneh-aneh, Adit lantas melangkah menemui Mira di kamarnya. Kebetulan sekali pintu kamar Mira sedikit terbuka, sehingga tanpa mengetuk pintu, Adit langsung menemui ibu tirinya itu. Tapi lagi-lagi, Adit terkesiap ketika sudah berada di dalam kamar tersebut. Jantungnya berdebar saat mendapati Mira sedang sibuk menatap langit-langit sambil melatih jemawinya. Sesekali terdengar seruan yang membuat Adit mewinding. Dan tanpa sadar, perahu motor itu pun ikut meresponnya. Permisi, Tante. Sontak Mira menoleh kaget. Mendapati Adit rupanya sudah berdiri di ambang pintunya. Wanita itu buru-buru membereskan negara yang semrawut karena saking sibuknya. Dit, ada apa? Kata Mira salah tingkah. Ini Tan. Pak paketnya datang. Kurirnya baru aja ngantar. Adit balik dulu ya Tan. Kata Adit, gugup lalu bergegas pergi. Tapi baru beberapa langkah Adit berjalan. Dit, sini dulu, panggil Mira, membuat langkah Adit terhenti. Adit enggan menoleh, lantaran tak ingin ibu tirinya itu mengetahui kegugupannya. Iya Tan, kenapa? Jangan bilang siapa-siapa soal paket ini ya. Adit hanya mengangguk, lalu berjalan cepat menuju ke kamarnya. Ia benar-benar tak mengira jika ibu tirinya mempunyai hobi yang sama pula dengannya. Selama ini ia pikir, Mira wanita seperti pada umumnya. Tapi dugaannya salah. Sesampainya di kamar, Adit kembali teringat tentang perilaku ibunya yang ia amati tadi. Meski berulang kali ia menepis bayang itu, tapi entah kenapa, bayang-bayang itu tak mau pergi. Bahkan bayangan itu memaksa kembali jemawi itu untuk bekerja lagi. Dengan perasaan tak tenang, Adit menyiapkan perahu motor siaga. Ia latih dengan jemawi sambil memanggil pelan nama ibunya. Dan hal itu berlangsung cukup lama. Di lain tempat, Mira yang baru selesai menggunakan ayat barunya pun segera menuju dapur, menyiapkan makan siang. Sejak beberapa menit yang lalu, ia tak mendapati putra tirinya itu keluar dari kamarnya. Bisa jadi Adit tidur, karena memang hari itu adalah hari libur. Akhirnya, wanita itu memutuskan untuk memanggil Adit untuk mengajaknya makan siang. Melihat pintu kamar yang sedikit terbuka, tanpa prasangka apapun Mira pun masuk. Adit, ayo mah. Suara Mira terhenti, sesaat setelah masuk dalam kamar putranya. Mira diam 1000 bahasa. Karena apa yang ditemuinya, sungguh membuat keinginannya timbul seketika. Netranya tertuju pada perahu motor siaga yang tengah diolah putranya. Perahu motor yang beberapa hari lalu sempat singgah pada pintu gerbang negara. Maaf Tante, kata Adit gelagapan, sambil menyembunyikan kesibukannya. Wajahnya bersemu antara takut dan malu. Malu karena ketahuan, dan takut karena ia yakin Mira pasti akan memarahinya. Apalagi sebelumnya, ia sudah berjanji tak akan mengulangi keisengannya. Tapi rupanya, dugaannya salah. Mira justru tersenyum, lalu duduk di samping Divans. Kamu pasti belum makan siang kan? Tante kesini mau ngasih kamu makan siang.
Tapi Adit kan Belum sempat Adit menjawab, Mira lebih dulu mengambil perahu motor siaga. Adit panas dingin lantaran Mira seakan memberi lampu hijau untuknya. Satu sisi ia senang, tapi di sisi lain ia bimbang. Bimbang lantaran sudah berjanji untuk tak mengulang kebaikan. Sekuat hati Adit menahannya, tapi melihat raut Mira yang seolah memohon, membuat Imronnya pun goyah juga. Seketika itu Adit buru-buru merubah haluan negara. Dari yang semula sejajar menjadi saling menerima. Pemuda itu benar-benar melupakan janji yang pernah ia katakan pada ibunya. Bahkan dengan satset, perahu motor pun siap melaju, mengarungi samudra. Berbeda dengan kemarin, Mira justru senyum-senyum sendiri dengan ketangkasan putranya. Apalagi, wanita itu tahu bagaimana keahlian Adit dalam menyarankan masalahnya. Dan benar saja, seruan kebaikan pun bergema seiring laju perahu motor yang melaju sedang-sedang saja. Netranya memperhatikan langit-langit, seperti mencari cicak yang mungkin bersembunyi di antara plafon kamar putranya. Sementara Adit yang tahu raut Mira, tentu tersenyum dan makin spirit saja. Setidaknya, kebaikan yang ia ciptakan tak sia-sia. Lantaran sepertinya, Mira pun hanyut akan nirwana. Maaf ya Tan, gara-gara Adit, kita kayak gini lagi, ujarnya di sela-sela rapat paripurna negara. Seharusnya Tante yang minta maaf, Dit. Seharusnya Tante bisa nahan diri. Kamu tahu kan, papamu terlalu sibuk. Sampai-sampai lupa sama Mira menjeda ucapannya, lantaran Adit makin melajukan perahu motor tersebut. Adit ngerti kok Tan, malah sejak awal pun, Adit tahu masalah Tante. Bersamaan dengan itu, tibalah Adit pada tujuan utamanya. Untuk sejenak, suasana menjadi hening kembali, sampai tak lama kemudian, Dit, Tante sebenarnya sayang sama kamu. Tapi kamu juga harus tahu, kalau kamu masih muda, masa depanmu masih panjang. Maksud Tante, apa? Mira pun menatap putra tirinya itu dengan tulus. Tante sudah 4 tahun loh sama papamu. Selama itu, Tante selalu berusaha agar papamu bahagia. Tapi sejak kejadian sama kamu, perasaan Tante jadi lain, Dit. Adit terdiam 1000 bahasa. Ia mengerti maksud Mira, jika kehadiran dirinya di rumah itu, membuat suasana menjadi lain. Kamu masih muda, Dit. Semangatmu masih banyak. Bukannya Tante ngusir. Hanya saja, kalau kamu tetap di sini, kamu gak akan tertarik sama dunia luar. Sejenak Adit berpikir, mungkin ada benarnya ucapan ibunya itu. Selama beberapa hari di sana, ia sudah terlalu terbawa perasaan. Tante cuma ingin kamu bisa tahu, banyak kesempatan di luar sana, Dit. Jelas Mira kemudian. Akhirnya, setelah percakapan penuh dilema itu, beberapa hari kemudian Adit pun mengusulkan pada papanya untuk pergi dan mencari tempat kos sendiri. Keputusan itu ia ambil bukan karena ia tak betah, melainkan sadar jika keberadaannya sudah menjadi benang kusut di antara Ilyas dan Mira. Demi mengalahkan egonya, Adit memilih untuk menjauh. Begitupun dengan Mira yang menerima keputusan itu dengan bijak. Meskipun ia pernah menemukan bahagia bersama Adit, tapi ia tahu jika melupakan adalah satu-satunya jalan yang terbaik.